Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Gema Nusantara dimanapun saja Anda semua berada, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan rahmatnya kita masih diberi kesehatan sehingga masih bisa menjalani aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini insya Allah saya akan membagikan satu faidah yang sangat agung, yaitu tentang sebuah wasilah yang bisa kita lakukan agar kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semakin dekat seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin jauh ia dari masalah. Sebaliknya, semakin jauh orang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka semakin dekat orang itu dengan masalah. Sehingga sebagian ulama berkata, a'zamul masaib al-bu'du minallah. Musibah yang paling besar yang menimpa pada seseorang adalah ketika orang itu jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari itulah Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk beribadah kepadanya agar kita bisa dekat dengannya. Dari semua ibadah yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya ada ibadah terbaik, ada munajat yang paling agung yang lebih Allah sukai dari ibadah-ibadah yang lain. Dalam kitab yang saya baca ini diterangkan, Bismillahirrahmanirrahim, qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa'lam anna as-salata min afdalil ibadati wa akramil munajat. Ketahuilah bahwa sesungguhnya salat adalah termasuk ibadah yang paling afdal, paling utama, wa akramil munajat, dan munajat yang paling agung bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa fardhuha afdalul faraid wa nafluha afdalun nawafil. Fardhnya salat adalah lebih utama dari fardh-fardh yang lain, dan sunatnya salat adalah lebih utama dari ibadah sunat lainnya. Jadi sholat adalah ibadah yang paling utama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala dibanding ibadah-ibadah lainnya. Dari semua ibadah wajib seperti puasa, zakat, haji, maka sholat wajib menempati urutan pertama. Begitu pula dari semua ibadah sunat seperti puasa sunat, sedekah, zikir, dan sebagainya, maka sholat sunat menempati posisi paling atas. Artinya semua ibadah wajib yang paling utama adalah sholat wajib, dan semua ibadah sunat yang paling utama adalah sholat sunat. Diceritakan lamma khalaqallahu ta'ala Jibril alaihi salam ala ahsani suratin. Ketika dulu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat Jibril alaihi salam, di mana beliau malaikat Jibril diciptakan oleh Allah dengan bentuk rupa yang paling bagus, paling indah. Faqala ilahi hal khalaqta khalqan ahsana suratan minni. Maka malaikat Jibril itu bertanya kepada Allah, hal khalaqta khalqan ahsana suratan minni. Ya Allah, apakah engkau telah menciptakan makhluk yang lebih bagus rupanya, bentuknya dari aku ini? Faqala Allah ta'ala lah. Maka Allah menjawab tidak. Artinya mulai aku menciptakan makhluk sampai saat ini masih belum ada seorang makhluk pun yang bentuk rupanya lebih bagus dari kamu. Itu kata Allah kepada malaikat Jibril alaihi salam. Fa shalla rak'ataini syukran lillahi ta'ala. Akhirnya malaikat Jibril melakukan salat sunat 2 rakaat sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena diciptakan dengan bentuk rupa yang paling bagus daripada makhluk yang lain.
Faqama fi kulli raka'atin 20 alfasadatin. Setiap satu rakaatnya malaikat Jibril itu berdiri dalam salatnya selama 20.000 tahun. Satu rakaat 20.000 tahun. Berarti kalau 2 rakaat memakan waktu selama 40.000 tahun. Falamma faraga minas salati qala Allah Ta'ala, setelah malaikat Jibril selesai sholatnya yang 40.000 tahun itu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepadanya. Kata Allah, ya Jibril, abadtani haqqa ibadati. Wahai Jibril, kamu beribadah kepadaku dengan peribadatan yang paling benar, paling bagus. Wala ya'buduni ahadun mithla ibadatika. Belum pernah ada seorang makhluk pun yang beribadah kepadaku sama seperti ibadah yang kamu lakukan. Artinya mulai sejak aku menciptakan makhluk sampai saat ini, masih belum ada seorang makhluk pun yang beribadah kepadaku seperti ibadah yang kamu lakukan ini. Walakin yaji'u fi akhir zaman nabiyyun karim habibun alayya yuqalu lahu Muhammad. Akan tetapi kelak di akhir zaman akan datang seorang nabi yang mulia yang akan menjadi kekasihku. Ia bernama Muhammad. Walahu ummatun dha'ifatun mudhnibah. Muhammad itu nanti mempunyai umat yang lemah, tidak kuat ibadah. Mudhnibatun, umat yang penuh dengan dosa. Yusalluna raka'ataini ma'a sahwin wa nuqsanin. Mereka umat Muhammad itu kelak melaksanakan salat sunat kepadaku 2 rakaat masahwin wa nuqsanin, banyak lalainya serta tidak sempurna. Fi sa'atin yasiratin wa afkarin katsiratin wa dzunubin kabirah. Mereka umat Muhammad itu kelak melaksanakan salat sunat 2 rakaat kepadaku fi sa'atin yasirah, dalam waktu yang sangat singkat. Wa afkarin katsirah, pikirannya kemana-mana, tidak khusyuk. Wa dzunubin kabirah, dosanya gede-gede, dosanya besar-besar. Fa wa'izzati wa jalali inna salatahum ahabbu ilayya min salatika. Demi keagungan dan kemuliaanku, salat mereka itu sungguh lebih aku sukai dari salatmu ini. Li'anna salatahum bi amri wa anta shallaita bi ghairi amri. Karena mereka itu mengerjakan salat semata-mata karena ita'ah, karena mentaati perintahku. Wa anta shallaita bi ghairi amri, sementara kamu melaksanakan salat di luar perintahku. Jadi sungguh aku lebih sukai salat mereka daripada salatmu yang 40.000 tahun ini. Ini kata Allah. Nah, setelah Allah berfirman seperti itu kepada malaikat Jibril, lantas malaikat Jibril bertanya kepada Allah, ya Rabbi, ma a'taitahum fi muqabalati ibadatihim. Ya Allah, apa balasan yang akan kau berikan kepada mereka dengan ibadah itu? Maka Allah menjawab, a'taituhum jannatal ma'wa. Aku akan balas mereka dengan jannatul ma'wa, surga ma'wa. Itu kata Allah. Akhirnya malaikat Jibril minta izin kepada Allah untuk melihat jannatul ma'wa yang Allah sediakan untuk umat Muhammad. Fasta'dzanallaha ayyaraha. Ia minta izin kepada Allah untuk melihat jannatul ma'wa yang dipersiapkan Allah kepada umat Muhammad yang mengerjakan salat sunat itu. Akhirnya Allah mengizinkan, maka terbanglah ia di dalam jannatul ma'wa itu dengan kecepatan tinggi. Malaikat Jibril itu kalau terbang, begitu sayapnya dibuka, maka ia mampu melintasi jarak sejauh 3.000 tahun. Begitu pula ketika sayapnya ditutup, bisa melintasi perjalanan sejauh 3.000 tahun. Beliau terbang di sana di dalam jannatul ma'wa selama 300 tahun lamanya. Akhirnya beliau berhenti di bawah pohon di dalam jannatul ma'wa. Ia bersujud kepada Allah, dan dalam sujud itu
ia bermunajat, Ilahi hal balautu nisfaha au thuluthaha au rub'aha. Ya Allah, apakah perjalananku ini sudah mencapai 50% atau 30% atau masih 25%? Aku terbang di sini dengan kecepatan tinggi selama 300 tahun lamanya, tapi belum sampai ke ujungnya. Aku tidak tahu apakah aku sudah mencapai separuh perjalanan atau sepertiga perjalanan atau masih seperempat dari perjalanan ini. Kok masih tidak kelihatan ujungnya? Itu kata malaikat Jibril. Maka Allah menjawab, lau tirta thalathami'ati alfi amin, seandainya kamu terbang selama 300.000 tahun lagi, fa innaka la tasilu ila usyurin min a'syari ma a'taituhu li ummati Muhammadin fi muqabalati rak'ataini min salatihim. Kamu masih belum mencapai 1% pun dari besarnya pahala yang akan aku berikan pada umat Muhammad yang mengerjakan salat sunat 2 rakaat itu. Artinya seandainya kamu dari sekarang terbang selama 300.000 tahun lagi, kamu masih belum mencapai 1% pun dari besarnya karunia yang akan aku berikan kepada umat Muhammad yang mengerjakan salat sunat 2 rakaat itu. Itu kata Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril alaihi salam. Sebagaimana tadi dikatakan bahwa salat merupakan afdalul ibadat wa akramul munajat, merupakan ibadah yang paling utama dan permunajatan yang paling agung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan untuk membimbing kita, menuntun kita dan mengarahkan kita menuju jalan hidayahnya, sehingga kita semua menjadi orang-orang yang selamat fiddin wad dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat Gema Nusantara, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semoga bisa menjadi amal jariah bagi saya. Amin amin ya mujibat sa'ilin. Dan bagi sahabat yang berkenan untuk mendukung channel ini, sangat baik sekali bagi sahabat untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya agar para sahabat tidak ketinggalan setiap update terbaru dari video yang ada di channel ini. Sekian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.